ya disebut minggu apa? Reno? Minggu Palma. Minggu Palma. Tepuk tangan. Oh. Apa yang diperingati mengenang apa Minggu Palma itu? Naya? Mengenang? Seva? Nando? Pesnu? Lu kan punya AI itu. Ayo buat AI itu, ayo coba. Kena rayu golek Google, Mbak Google, mengenang apa Minggu Palma? Kedatangan Yesus ke Yerusalem. Nah, kedatangan Yesus ke Yerusalem. Disambut dengan cara apa? Caranya ini. Ayo apa kuwi? Yaitu Dengan disambut dengan orang menyambutnya dengan ceria. Dengan ceria ki piye buktine, yaitu dengan menggunakan Don Palma. daun palma. Yo ngono ora diomongke. Daun palma yang Di nganu di apa? Dilambai-lambaikan, berarti besok coba dicek Nando. Di gereja sudah disediakan pohon palma belum itu di dalam gereja? Cek. Sana dari sana loh. Nah, dicek. Kalau ada bawa sini. Nah, bawa sini. Ada enggak pohon palmanya? Coba sudah dibagikan belum pohon palma? Ayo diambil kok. Oh, ada. Mana tunjukkan? Nah, itu dia. Kau saya tunjukkan caranya dilambaikan beno. No, orang ngono salah. Piye cara melambaikan? Tangannya ke atas yang baik. Ini gitu. Nah. Yo letakkan. Itu yang disebut Minggu Palma. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah Minggu Palma lalu ada apa? Ada apa? Kamis Putih. Kamis putih. Ada apa di Kamis putih? Ada peristiwa apa Kamis putih? Pertemuan terakhir. 1. Perjamuan terakhir. Kedua, Tuhan Yesus Mbok browsing iki lho. Makanya Pak Jun selalu bilang wajib bawa handphone men iso browsing opone wifi. Yuk, apa yang terjadi pada malam Kamis Putih? Apa yang dilakukan Yesus? 1. Perjamuan malam terakhir. Yang kedua, membasuh kaki murid Tuhan Yesus. Setelah Kamis Putih maka dilanjutkan dengan Jumat Agung. Ada apa di Jumat Agung? Halo? Mencari. Halo Wisnu, di Jumat Agung ada apa? Nando? Seva? Ada apa? Naya? Mosok ngono ora ngerti. Kematian Tuhan Yesus itu Jumat Agung. Setelah Jumat Agung apa Nando? Halo? Wisnu? Sabtu Sunyi. Dan yang terakhir rangkaian Paskah adalah Minggu Paskah, atau lebih tepatnya kalau di tempat kita namanya Fajar Paskah. Ada apa Nando di Fajar Paskah? Nah, orang ngerti tak ketak tenan nih. Apa Nando? Fajar Paskah ada apa? Wah payah Ada apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Maka Paskah itu artinya apa Rino? Paskah itu artinya apa? Apa Paskah? Orang ngerti browsing.
Ayo, apa Paskah? Hari Raya Umat Kristiani. Oh, itu arti kata. Arti kata Paskah. Apa? Kemenangan. Ora pas, arti dari kata. Pas lewat. Pasca. Maka kalau bersarjana ada yang namanya pasca sarjana. Sarjana itu S1, strata 1, lalu pasca sarjana itu strata 2 dan strata 3. Kalau bersarjana kalau S2 gelarnya apa? S2. Kalau S atau master, kalau S3 doktor. Kalau sarjana mengarang karya ilmiah namanya, kalau sarjana skripsi. Kalau S2 namanya brosing. Mosok zaman saiki sing ngrungokke saka gurune wis bodho. Ayo. Golek karya ilmiah S2 namanya brosing. Karya ilmiah S2. Tesis. Karya ilmiah S3. Disertasi. No, itu pasca dilewat dari sarjana. Loh, kalau tadi pasca sarjana lewat dari sarjana, nak pasca lewat dari kematian. Tepuk tangan buat Eca. Oh. Pasca pertama kali dirayakan di mana? Pasca pertama kali dirayakan di mana? Pertama di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Perjanjian Lama. Ya jelas. Tak tanya Perjanjian Lama baru Perjanjian Lama. Ya itu pada saat siapa yang pertama kali mengadakan adalah umat Yahudi bangsa Israel. Di mana? Dirayakan di tanah Mesir. Saat orang-orang Yahudi ngapain? Makan daging domba dengan ragi pahit, lalu darahnya diapain? Aduh, diminum. Ngeri sekali. Dagingnya dimakan, lalu darahnya ya, browsing nak orang ngerti. Orang Yahudi mengapain darah dombanya dimakan, anak domba dimakan, terus darahnya diapain? Browsing. Dioleskan di tiang pintu masing-masing rumahnya. Untuk apa? Supaya diyakini pada malam hari siapa yang lewat? Bukan GoFood yang cetok. Yang lewat adalah diusir-usirkan di pintu untuk apa pada Paskah oleh orang Yahudi? Supaya coba browsing. Supaya darah itu diusir-usirkan di pintu dan dagingnya dimakan. Supaya apa? Kenapa dah? Ya kenapa kok sampai keselamatan? Ada apa? Yaitu yang lewat siapa? Ada malaikat maut. Kalau nggak ada darahnya di pintu, maka ada apa? Ada malaikat maut lewat di daerah Mesir, lewat termasuk tempatnya orang-orang Yahudi. Kalau di pintunya nggak ada darah domba yang dioleskan, maka yang terjadi adalah browsing aktif. Apa yang terjadi? Pinter-pinteran browsing. Yaitu kalau tidak ada apa Nduk? Kalau di pintu, di daun pintunya tidak dioser-oseri atau diberi darah domba, maka yang terjadi adalah pada saat Paskah yang terjadi adalah apa? Terkena tulah maut. Tulah maut iki apa?
Nah, wih, tepuk tangan buat Wisnu. Kematian anak sulung. Apakah hanya anak manusia? Tidak, sing duwe asu, sing duwe kucing, sing duwe apa-apa is dead. Nah, maka itulah dilewati dari kematian. Karena ini adalah usaha Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kan digondeli terus. Pertama kali maka dihukum apa? Tanah Mesir dihukum oleh Tuhan. Sampai ini yang ke-9. Yang pertama Pak, air menjadi darah. Lihat loh, di Kejadian kan ada belalang kan. Nah, itu yang terakhir. Itu dilewati dari kematian pada perayaan Paskah Yahudi yang pertama menurut kitab suci. Kitab suci sing keras, kitab suci Perjanjian Lama. Nah, apakah orang Kristen masih memperingati seperti itu? Tidak. Tapi dengan Paskah sesuai dengan kitab Perjanjian Baru. Siapa yang menjadi dombanya? Siapa yang dikorbankan menjadi dombanya dalam Perjanjian Baru? Yesus Kristus. Itu dikorbankan di mana Nando Tuhan Yesus dikorbankan? Di mana Seva Tuhan Yesus dikorbankan? Di mana Naya? Masa ngono brosing kebangetan. Di mana? Yo. Di mana? Golgota. Di mana Eca? Golgota itu apa toh? Bukit. Nah, lalu siapa yang menyalibkan? Siapa yang menyalibkan? Ya prajurit itu petugasnya, tapi yang nyuruh yang punya Pontius Pilatus. Oh itu Pontius Pilatus itu malah enggak, wong itu adalah gubernur jenderal yang orang Roma yang ditanamkan di situ. Justru yang menyalibkan Tuhan Yesus itu berasal dari Yahudi yang ada di Bait Allah. Rasa ragu-ragu Bait Allah, jadi otak atau istilahnya apa? Aktor intelektualnya adalah seorang imam besar namanya Brosing. Imam besar yang menjadi dalang penyaliban Yesus namanya siapa? Yo, titik. AI juga boleh. Siapa Naya sing keras? Imam sing lengkap. Imam Agung. Imam Agung Kayafas. Karena Kayafas sakit hati. Apa yang membuat sakit hati ketika Yesus mengatakan apa di bait suci? Apa yang dikatakan Yesus di bait suci? Robohkanlah bait suci ini akan kubangun selama 3 hari. Itu pada saat peristiwa apa di bait suci? Tuhan Yesus marah-marah, sewot. Apa yang terjadi pada saat itu? Ketika Tuhan Yesus marah besar di bait suci, gara-gara apa? Tuhan Yesus marah-marah di bawah suci, semua ditendang, dipecut. Apa? Marah besar di bait suci Tuhan Yesus gara-gara tempat ibadat bait suci menjadi tempat perdagangan. Perdagangan apa? Perdagangan apa? Hewan apa? Hewan kurban. Daripada tuku nang pasar golek dicepake nang bait suci. Kira-kira golek badi enggak? Keuntungan enggak? Padahal kalau yang dijual di bait suci kira-kira pekewo enggak kalau enggak beli? Dicepake di tempat ibadat, jamaah yang ikut ibadat kira-kira beli enggak? Beli, rakyat ngreneng ya toh. Oh, kan dengan kekuatan bait suci dijadikan tempat jual beli.
Ini yang membuat Yesus marah, tetapi membuat sakit hati siapa aja? Kayafas, imam agung, imam besar, yang tentu sebagai direkturnya Bait Suci. Marah kan, akan dirugikan toh. Nah, akhirnya Yesus marah. Itu Kayafas lalu merencanakan untuk menyalibkan Yesus dengan menggunakan tentara Romawi. Kenapa tentara Romawi? Karena berkuasa di sana. karena tentara yang berkuasa. Jadi Romawi itu apa di Yahudi? Ngapain? Apa? Hah? Ya, Jajan. menjajah. Jadi Yahudi itu daerah jajan. Kalau kata yang mentereng daerah Loni. koloni. Seperti bangsa Indonesia dulu dijajah Belanda. Nah, pada saat itu itulah salah satu orang Romawi yang dijadikan perwakilan atau yang menguasai di Yahudi namanya Pontius Pilatus. Maka coba kata Pontius Pilatus dicari dalam 10 di dalam Imam Rasuli. Buka Kidung Jemaatnya itu paling belakang. Di mana kata-kata? Ayo dicari, Ca. Di mana kata-kata Pontius Pilatus di dalam 12 pengakuan Iman Rasuli? Nomor berapa? Nomor dibaca yang keras. Saya bareng-bareng nomor 4 dibaca yang keras. 1, 2, 3, 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, jadi salah satu poin di dalam pengakuan iman gereja ketika Yesus disalibkan pada saat Pontius Pilatus berkuasa. Bahkan Pontius Pilatus sebenarnya menyarankan untuk dibebaskan, tetapi dipaksa oleh orang-orang Yahudi. Ayo Farisi, Yahudi termasuk Farisi, Saduki. Maka Pontius Pilatus tidak mau ikut, maka dia melakukan apa? Mencuci tangan. Nah, sudah itu silakan. Tetapi Pontius Pilatus memberikan tanda apa yang diucapkan Yesus, itu yang dilakukan. Apa Pontius Pilatus melakukan? Suruh menulis apa yang ditulis? Apa yang ditulis lalu ditempel pada kayu salib. Apa? Inri. Sing tegas Reno. Apa Reno? Inri. Wah, yang lain mana suaranya? Inri. Apa singkatan Inri? Browsing, nggak ngerti? Inilah raja Israel nih, raja orang Yahudi. Asli bahasa aslinya coba di browsing. Inri artinya apa? Yesus. Ini Yesus. Jadi kalau orang bahasa Yesus, oh itu bahasa Indonesia. Yesus ini Yesus Nazarinus Rek Yuda. Oh, jadi inilah Raja Yesus, Raja orang Yahudi. Siapa yang punya ide itu, Grace? Tulisan Inri itu? Siapa? Duh, baru diceritake. Siapa Nando yang punya ide tulisan itu? Siapa? Wisnu? Siapa Eca? Pontius Pilatus. Kalau di sini dulu ada yang namanya Dandeles van den Bos. Itu apa? Siapa kuwi? Apa kuwi jenenge? Van den Bos, Van Dandeles kuwi jenenge. Terus ana meneh sing bunga yang terbesar namanya Rafflesia. Itu juga jeneng wong Belanda yang menjadi
menjadi penguasa mewakili Belanda namanya Browsing, jabatan Van den Bosch, jabatan apa Van den Bosch apa Dandeles apa Raffles kuwi apa, yaitu jabatannya di Indonesia jadi apa kuwi? DPR. Kok DPR yo? Udah Browsing? Mosok DPR yang namanya adalah ayo pengusaha wilayah jenenge apa? Ayo. Jabatan Rafflesia, jabatan Van den Bosch itu sebagai Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal di Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia. Sedangkan Pontius Pilatus jabatannya apa? Yuk namanya, yuk. Jabatan Pontius Pilatus pada saat Yesus disalib, apa jabatannya? Buki browsing distili jenenge ayo goleki jenenge apa? Jabatan. Muga-muga ana nek ora berarti Google bodoh. Namanya ono kata-katanya provokator? Jelas itu. Jabatan Pontius Pilatus pada saat Yesus disalib. Jabatannya apa? Prefek. Ono tulisannya? Nah, prefek atau prokurator. Prefek itu. Nah, itulah sekilas tentang perjalanan perayaan Paskah.